Resensi film tugas bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putriani India. Dan saya Kesha Aulia Revariano. Resensi film Dilan Wo Aini 1983. Identitas sutradara Fajar Bustami, skenario PD Baik dan Alim Studio, produser Frederica, perusahaan produksi Falcon Picture, tanggal rilis 13 Juni 2024, durasi film 1 jam 56 menit. Pemeran film: Muhammad Adhiyat sebagai Dilan, Malaya Ema sebagai Maylin, Ira Wibowo sebagai Mama Dilan, Bucek Dev sebagai ayah Dilan, dan Asel sebagai kakak Dilan. Pendahuluan. Dilan 1983 Wo Aini merupakan prequel dari trilogi film Dilan yang diadaptasi dari novel laris karya PD Baik. Film ini mengisahkan masa kecil Dilan pada tahun 1983 ketika ia berusia 12 tahun dan tinggal di Timor Timur bersama ayahnya. Setelah 1,5 tahun, Dilan kembali ke Bandung dan bertemu dengan seorang siswi pindahan bernama Maylin. Kehadiran Maylin membuat Dilan tertarik untuk belajar bahasa Mandarin, yang kemudian membuatnya penasaran dengan budaya Tionghoa. Film ini disutradarai oleh Fajar Bustami dan dibintangi oleh Muhammad Adhiyat sebagai Dilan dan Malaya Ema sebagai Maylin. Sinopsis. Berlatar tahun 1983, di mana Dilan masih duduk di bangku sekolah dasar. Dilan yang kala itu harus kembali ke Bandung setelah kurang lebih 1,5 tahun berada di Timor Timur. Mendapati di kelasnya sudah ada siswi baru yang masuk 6 bulan sebelum ia pindah lagi ke Bandung. Siswi itu bernama Maylin Mary Oi, seorang gadis cantik keturunan Tionghoa. Keberadaan Maylin membuat Dilan salah tingkah. Dirinya langsung menunjukkan jurus-jurus gombalan maut ala Dilan, bahkan sejak pertama kali mereka berjumpa. Di bagian akhir film berdurasi 1 jam 50 menit itu menceritakan Dilan yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarganya. Kemudian datanglah Wati, teman Dilan yang membawa kabar jika toko Hayam Maylin baru saja kerampokan. Wati juga memberikan sepucuk surat titipan Maylin kepada Dilan. Dalam surat yang ditulis tangan oleh Maylin, ia bercerita jika toko emas milik papanya dirampok oleh perampok bersenjata tajam sehari sebelum Lebaran. Papa Maylin ditembak oleh para perampok karena mencoba untuk menghentikan mereka melancarkan aksinya. Setelah dirawat rumah sakit, nyawa Papa Maylin tak tertolong. Jenazah Papa Maylin kemudian dibawa ke Semarang. Maylin dan mamanya pun turut serta ke Semarang. Di akhir surat, Maylin mengatakan jika dirinya kemungkinan juga akan pindah ke Semarang karena rumah di Bandung akan dijual mamanya. Tak lupa ia berterima kasih kepada Dilan karena telah memberikan warna pada hidupnya. Kelebihan, mulai dari penggambaran masa kecil Dilan yang menghibur, pesan moral yang kuat tentang persahabatan dan toleransi, hingga sinematografi yang menarik dengan nuansa era 80-an yang kental. Selain itu, akting natural para aktor cilik, terutama Muhammad Adhiyat sebagai Dilan, semakin menghidupkan cerita dan membuat film ini layak untuk ditonton oleh berbagai kalangan. Kekurangan, alur cerita yang terlalu padat sehingga terasa kurang fokus, humor yang kurang pas, serta kontroversi mengenai tema cinta anak-anak yang dianggap kurang pas. Meskipun demikian, film ini tetap menghadirkan hiburan dan nostalgia bagi para penontonnya. Penutup, Dilan 1983 Wo Aini adalah film yang cocok ditonton bagi para penggemar novel Dilan dan mereka yang ingin bernostalgia dengan masa kecil. Film ini menyajikan cerita yang ringan dan menghibur, meskipun memiliki beberapa kekurangan. Secara keseluruhan, film ini tetaplah sebuah tontonan yang layak untuk dinikmati bersama keluarga.